Selamat malam kepada para ibu bapak serta saudara-saudari sedama. Saya menyampaikan namo buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sejahtera. Buddha Nubawena Sotihontu. Ya, pada kesempatan malam hari ini berbeda dari biasanya. Yang biasanya saya menyampaikan dhamma, biasa datang ke Dhammasala Wihara Dhammasuka. Tapi untuk mempertimbangkan segala macam kondisi yang ada dan memudahkan untuk prasarana dan fasilitas kita semua, saya memilih untuk tetap berada di rumah atau di dalam kamar masing-masing. Meskipun secara virtual background berbeda ya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sedama, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pencarian, ya, bukan mata pencarian, tetapi pencarian yang berkualitas yang sudah dibabarkan oleh Sang Bagawa yang terdapat di dalam Arya Pariyesana Sutta, ya. Dan juga merupakan khotbah Sang Bagawa inilah yang mempunyai sebuah motivasi untuk saya ketika saya mengawali sebuah, bisa dikatakan sebuah hobi untuk menulis sajak atau syair-syair lagu. Ya, saya hanya menulis, bukan menyanyi. Jadi pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan dua macam jenis pencarian yang pernah Sang Buddha atau Sang Tathagata atau Sang Bagawa sebutannya, di mana beliau telah mengajarkan kepada kita 84.000 kelompok dhamma yang setiap saat kita dengarkan, Ibu dan Bapak dengarkan, baik dari para penceramah ataupun dari para dhamma duta. Ya, disinilah ya kita akan memulai sesi Dhamma Sawana atau berdiskusi dhamma. Ya, saya mau bertanya dulu kepada para ibu bapak yang hadir pada malam hari ini agar suasananya hidup, karena semuanya hanya terdaftar absen saja, nama semua, nggak ada yang membuka videonya hanya sekitar 4 orang. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Sarwan ya terlebih dahulu, pencarian apakah yang selama ini Pak Sarwan pernah pikirkan selama pernah menjadi umat Buddha sampai hingga hari ini? Pencarian apakah? Entah itu mencari sebuah kebahagiaan, atau mencari sebuah perjuangan untuk hidup, atau mencari sebuah bertahan untuk hidup. Pencarian apa, Pak Sarwan? Jadi kita sambil diskusi ya, jadi biar suasananya hidup. Ya, Bisa mencari kebahagiaan, Bante. Mencari kebahagiaan. Kalau dari sini Pak Vincent sebagai MC, mencari apa? Sebagai umat Buddha ya, Bante ya. Pencarian jalan ke Nibbana, Bante. Mencari jalan ke Nibbana. Ya, kita di sini ya memang dari kedua hal ini ada yang dikatakan pencarian yang memang ya untuk kita menuju jalan ke Nibbana dan pencarian untuk mencari kebahagiaan sejati. Ya, sebenarnya ini sama-sama yang namanya makna dari kita satu, kualitas hidup kita untuk membersihkan atau memurnikan batin kita dari pengotor batin. Ya, makanya di sini disampaikan ketika saat lalu Sang Buddha masih berdiam di Sawati, di mana biasanya kita mengenal khotbah-khotbah Sang Buddha banyak yang terdapat di Jetawana, di tempat Anathapindika. Ya, di sini Sang Buddha ketika selesai berpindah patah menerima dana makan, ya Sang Buddha di sini bersama yang Arya Ananda menuju ke tempat pertapaan yang bernama Brahmana Ramaka. Ya, di mana Brahmana Ramaka ini merupakan Brahmana yang dikenal ketika mengajarkan khotbah-khotbah dhamma terkenal dengan cara yang menyenangkan. Ya, jadi di mana ketika Brahmana Ramaka ini saat sedang melakukan berdiskusi dhamma dengan para biku, saat itu Sang Bagawa bersama yang Arya Ananda belum hadir, belum datang.
Dan ketika Sang Bagawa dengan yang Arya Ananda datang ke tempatnya pertapaan yang dikatakan sebagai Brahmana Ramaka ini, ya Sang Bagawa bersama yang Arya Ananda tiba, ya. Meskipun saat lalu sedang tiba di tempat pertapaan Brahmana Ramaka ini, tetapi Sang Bagawa ini dengan penuh penghormatan ataupun dengan penuh rasa rendah hatinya, beliau menunggu karena Brahmana Ramaka ini sedang berdiskusi dhamma dengan para biku sewaktu lalu di tempatnya. Ya, jadi di mana di sini ternyata Brahmana Ramaka ini berada di tempat berdiamnya Ratu atau Ibu Migara. Ya, jadi Ibu Migara di sini terkenal sekali yang dikatakan dengan istananya, ya, istana dari Ibu Migara, dan di mana Sang Bagawa menuju ke tempat pertapaan Brahmana Ramaka ini karena saat itu diberikanlah sebuah fasilitas, yaitu istana yang dikatakan istana yang berada di timur, ya, istana yang berada di timur tempat Ibu Migara. Ya, maka dari itu saat ketika Sang Bagawa bersama yang Arya Ananda ini hadir ke tempatnya yang disampaikan bahwa Brahmana Ramaka ini, ya Sang Bagawa bersama yang Arya Ananda ini kemudian mengetuk pintunya meskipun saat itu sedang ada sesi diskusi dhamma yang disampaikan oleh Brahmana Ramaka. Ya, dan di mana pada saat itu para biku bersama Brahmana Ramaka ini berdiam, ya, berdiam dalam hal ini karena ada yang mengetuk pintunya. Nah, kemudian disinilah disampaikan adanya sebuah sesi diskusi bahwa ada sebuah yang terhenti ketika Sang Bagawa hadir, ya, dan kemudian Sang Bagawa kemudian datang. Saat itulah dikatakan ada sebagian anggota keluarga yang ketika saat itu telah meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang petapa atau brahmana, yang dikatakan mereka dengan penuh keyakinannya dan akhirnya mereka meninggalkan hidup untuk menuju tanpa rumah. Ya, ketika mereka meninggalkan kehidupan tanpa rumah, disinilah bahwa Sang Bagawa bersama Brahmana Ramaka ini melakukan berdiskusi dhamma. Ada yang disampaikan bahwa bagaimana cara seseorang bisa melakukan pencarian yang berkualitas, khususnya dalam hal melakukan diskusi dhamma dan mempertahankan keheningan yang mulia. Ya, jadi dua hal inilah yang menjadi poin bahwa ketika kita senang berdiskusi dhamma, ketika kita senang melakukan cara kita untuk menghening sejenak atau bisa dikatakan sesi meditasi, ya, di sini Sang Bagawa mengatakan kepada Brahmana Ramaka ini bahwa ada dua jenis pencarian yang biasanya dicari untuk seseorang menuju kehidupan tanpa rumah. Yaitu yang pertama ialah pencarian yang disampaikan pencarian yang sangat-sangat mulia, dan kedua ialah pencarian yang tidak mulia. Ya. Kalau dikatakan di sini pencarian yang mulia, kita bisa mengartikan bahwa selama ini tidak hanya para biku saja, tetapi juga semua para umat Buddha, ketika saat melakukan sesi kebaktian, pasti selalu membaca perenungan akan Abhinha Paccawekkanapata yang disampaikan 5 perenungan kepada kehidupan kita sehari-hari. Ya, makanya di sini disampaikan di dalam Arya Pariyesana Sutta yang menjadi sebuah motivasi untuk para biku sewaktu lalu disampaikan oleh Sang Buddha bahwa ada yang disampaikan bahwa setiap manusia pasti akan selalu tunduk dengan yang namanya kelahiran. Ya, jadi ketika setiap manusia ini tunduk pada kelahiran, dan disampaikan juga di sini bahwa ketika mereka tunduk akan pada kelahiran, mereka akan selalu mencari yang namanya pencarian mulia. Bagaimana cara mereka untuk tidak disampaikan di sini, ketika mereka lahir, mereka akan mengalami yang namanya kondisi ketidakpuasan atau duka itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua disampaikan bahwa setiap manusia pasti akan tunduk pada yang namanya proses penuaan. Ya, yang ketiga disampaikan setiap manusia
pasti akan tunduk pada yang namanya penyakit. Dan yang keempat, setiap manusia pasti akan tunduk pada yang namanya kematian. Yang kelima inilah yang disampaikan, setiap manusia pasti akan setiap saat selalu tunduk pada yang namanya duka cita, serta yang namanya ketidakpuasan. Ini yang menjadi pengotor batin. Ya, pengotor batin atau bisa kita ingat sebagai kilesa. Ya, makanya di mana di sini disampaikan, apakah yang disampaikan bahwa setiap manusia akan tunduk pada kelahiran, disampaikan di sini bahwa ketika setiap manusia tunduk pada kelahiran, mereka akan mempunyai yang namanya perolehan, ya. Baik itu perolehan bahkan mereka menjadi terikat karena mereka dilahirkan. Ketika mereka terikat, mereka akan tergila-gila. Bahwa ketika mereka dilahirkan inilah, mereka akan tergila-gila. Kenapa? Karena dengan adanya kelahiran pasti akan ada yang namanya kebahagiaan. Tapi di sini disampaikan bahwa kalau kita akan tunduk pada yang namanya kelahiran, maka di sini disampaikan bahwa mereka akan mencari apakah yang disampaikan ketika mereka bisa terbebas dari kelahiran. Terbebas dari kelahiran kembali, ya. Yang kedua, di mana ketika seseorang tunduk pada yang namanya penuaan, pasti di sini pun setiap manusia akan mencari cara bagaimana cara mereka ketika ada proses ketuaan itu datang, mereka dengan segala cara untuk memperoleh yang namanya kebahagiaan. Baik itu operasi plastik, baik itu dengan cara berdandan hingga ke luar negeri, misalkan mau menjelang akhir tahun kemarin, banyak orang yang misalkan mencari cara untuk bisa bermake up kembali sehingga mempunyai kualitas kulitnya yang bagus atau kualitas rambutnya yang bagus. Ya, ini dikatakan mereka disampaikan di sini ketika proses ketuaan itu datang, tetapi mereka masih mencari cara sehingga mereka bisa bagaimana cara mereka untuk berpenampilan yang menawan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang memiliki yang namanya sebuah proses penyakit itu datang, ya. Ketika proses penyakit itu datang, di sini disampaikan bahwa pasti setiap orang, setiap manusia, tidak hanya istri, tidak hanya anak, tidak hanya suami, tetapi juga bahkan makhluk hidup, baik itu hewan, ya pasti setiap saat akan selalu diliputi oleh yang namanya penyakit. Bahkan hingga saat ini yang disampaikan di dalam berita WHO, ya, penyakit virus mutasi dari Omicron dan penyakit mutasi dari virus Hiu atau flu Omicron, ya. Jadi banyak ya mutasi-mutasi virus ini pun setiap saat kita akan selalu diitari atau mempunyai namanya penyakit-penyakit yang berada di sekitar kita. Tetapi satu hal di mana di sini disampaikan bahwa ketika seseorang masih diliputi oleh yang namanya tertunduk pada yang namanya penyakit, bagaimana cara seseorang bisa keluar agar terbebas dari penyakit? Yaitu mereka memiliki yang namanya kemawasdirian. Ya, sama seperti halnya kita saat ini. Bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit sehingga kita pun terhindar dari yang namanya kematian? Ya, misalkan kita masih tetap dengan penuh kesabaran, dengan penuh kualitas batin yang baik, kita semua melakukan kegiatan-kegiatan kebajikan dengan cara yang memangnya sudah berkembang, yaitu menggunakan digital atau eranya digital. Sama halnya seperti ketika anak-anak yang pada saat sekolah masih menggunakan teknologi dengan misalkan menggunakan Google Meeting atau menggunakan Zoom Meeting. Ya, inilah cara-cara kita untuk bisa tetap bertahan agar kita terhindar dari yang namanya penyakit ataupun kematian. Dan di sini disampaikan bahwa kalau seseorang misalkan tidak akan tertunduk dengan yang namanya duka cita, rasa tangis, ataupun kekecewaan atau keputusasaan, maka mereka akan menjadi depresi. Maka mereka akan menjadi stres. Maka mereka di sini disampaikan bahwa pengotor batin itulah yang menjadi seseorang terpengaruh dengan cara-cara yang tidak benar. Sama seperti halnya ketika seorang manusia ketika misalkan mereka sudah dikasih tahu, oh ini ada virus
terbaru, mutasi virus terbaru. Tetapi dia masih ngeyel. Dia masih keluar rumah, dia masih ikut liburan misalkan menjelang pesta tahun baru, atau dia dengan cara mencuci matanya sehingga mereka menyambut tahun baru itu dengan pergi ke tempat-tempat keramaian, kerumunan, dan akhirnya timbullah yang namanya kerumunan baru atau menjadi mereka mempunyai yang namanya orang tanpa gejala, atau bisa dikatakan virus ini menyebabkan manusianya kembali banyak yang terpapar COVID kembali. Ya, jadi disinilah disampaikan bahwa ketika pencarian mulia itu disampaikan bahwa mereka akan tertunduk dengan yang namanya kelahiran, mereka akan tertunduk dengan yang namanya penuaan, mereka akan tertunduk pada yang namanya penyakit, atau mereka akan tertunduk pada yang namanya kematian. Ya, di sini disampaikan bahwa bagaimana setiap manusia sehingga mereka bisa tercerahkan, mereka bisa seperti Sang Buddha, mereka bisa seperti Sang Bagawa, yang dimana ketika setiap orang masih tertunduk dengan yang namanya 4 paket kehidupan ini, Sang Buddha pun menemui yang namanya guru. Ya, siapakah guru Sang Buddha? Yaitu Alarakalama dan Udakaramaputa. Ya, dimana ketika Sang Buddha menemui Alarakalama dan Udakaramaputa, Sang Buddha diajarkan di sini oleh Alarakalama bahwa ketika mereka masih tertunduk dengan yang namanya usia tua, tertunduk dengan yang namanya penyakit, tertunduk pada yang namanya kematian, duka cita, ataupun pengotor batin sekalipun, Sang Buddha di sini akan meninggalkan semua itu dengan mencapai yang namanya nibbana. Ya, jadi di mana di sini disampaikan ketika saat itu Sang Buddha masih muda, Sang Buddha pernah bertemu dengan Alarakalama dan mencapai yang namanya nibbana pada usia berapa? Pada saat Sang Buddha mencapai kesempurnaan pencerahan, bukannya nibbana ya, kalau nibbana kan pada saat Sang Buddha parinibbana. Tapi kalau ketika Sang Buddha mencapai pencerahan pada usia berapa? Pak Sarwan masih ingat? Usia berapa? Ayo. Usia berapa? Usia pada saat Sang Buddha mencapai pencerahan usia 35 tahun. Ya, jadi di mana ketika Sang Buddha mencapai pencerahan di sini, ya di mana Sang Buddha pun ya pasti mengajarkan setiap manusia, setiap pengikutnya untuk terbebas dari yang namanya ketidakpastian hidup atau yang namanya hukum anicca, dukkha, dan anatta. Maka dari itu di sini disampaikan bahwa dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keyakinan dan kesadaran, di mana Sang Buddha saat masih berkunjung kepada Alarakalama dan berdiam untuk merenungkan Dhamma, berdiam untuk mengkondisikan, mempelajari Dhamma, sehingga Sang Buddha mempunyai penembusan secara langsung. Ya, penembusan atau pengetahuan secara langsung yang dimana semua itu berdasarkan landasan kekosongan atau sunyata. Ya, jadi ketika Sang Buddha merenungkan dengan secara langsung bahwa setiap hal-hal yang berada di kehidupan kita saat ini berlandaskan pada kekosongan atau sunyata, ya di sini Sang Buddha diajarkan oleh Alarakalama bahwa bukan hanya Alarakalama saja yang memiliki keyakinan, kegigihan, perhatian, konsentrasi ataupun kebijaksanaan, tetapi juga Sang Buddha di sini diajarkan oleh Alarakalama bagaimana untuk seseorang bisa mencapai keadaan pengetahuan secara langsung, atau bisa disampaikan di sini mempunyai pengembangan-pengembangan dari pengetahuan langsung yang disampaikan ialah jnana, ketika mereka bisa melakukan meditasi dengan vipassana bhavana. Ya, makanya di sini disampaikan bahwa ketika setiap manusia mempunyai penembusan secara langsung, khususnya dalam hal meditasi, maka di sini mereka akan berdiam dan mempunyai pengetahuan secara langsung di sini bahwa dengan Dhamma yang aku ketahui dan dengan Dhamma yang aku lakukan untuk mempraktekkan Dhamma itu sendiri, aku di sini akan selalu menuju pada pengetahuan secara langsung. Ya, pengetahuan langsung inilah yang mempunyai setiap manusia tidak akan pernah bosan dengan mendengarkan Dhamma, tidak akan pernah kecewa dengan Dhamma, tidak akan putus asa dengan Dhamma, tetapi mereka akan selalu berjuang dan menembus Dhamma itu sendiri
sehingga Dhamma akan mengajarkan setiap manusia di mana mereka akan berdiam dan mempunyai keuntungan-keuntungan yang membuat mereka bahagia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, di mana ketika mereka mengalami Dhamma secara langsung, di sini pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan bahwa berkenaan dengan nyana, setiap manusia di sini pasti ya disampaikan juga di dalam Arya Pariyesana Sutta ini ketika Sang Buddha bertemu dengan Udakkaramaputa, bahwa mereka yang mengajarkan Dhamma, mereka yang mendengarkan Dhamma, tidak hanya untuk keluar dari kekecewaan, tetapi juga mereka akan menuju pada lenyapnya dukkha. Ya, lenyapnya dukkha di sini disampaikan bagaimana, yaitu ketika seseorang bisa mengalami kondisi kedamaian. Ya, kondisi kedamaian yang dikatakan mereka berdamai dengan diri mereka sendiri, mereka tidak akan memberontak meskipun mereka misalkan masih setiap saat masih berada di rumah, ya, dan di mana di sini mereka bisa menerima bahwa kedamaian inilah yang akan mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang bisa mengkondisikan kondisi di mana adanya kondisi landasan bukan persepsi. Ya, jadi landasan bukan persepsi ini disampaikan bahwa kondisi yang dia sampaikan bahwa kondisi tidak puas dengan yang namanya Dhamma. Ya, jadi di sini disampaikan landasan bukan persepsi itu disampaikan bahwa setiap manusia pasti akan setiap saat puas kepada Dhamma, bukannya tidak puas kepada Dhamma. Tetapi disampaikan juga bahwa ketika mereka tidak puas dengan Dhamma itu sendiri, mereka akan meninggalkan tempat yang mereka diami. Ya, maksudnya ialah meninggalkan tempat yang mereka diami di sini, yaitu masih mencari dalam pencarian. Ya, pencarian bahwa, oh ternyata Dhamma tidak membuat saya bahagia. Oh Dhamma ternyata membuat saya tidak bosan ya ternyata selama ini. Oh Dhamma ternyata selama ini saya mendengarkan Dhamma, saya tidak menjadi kecewa. Tetapi di mana dengan adanya Dhamma yang kita setiap saat dengarkan, ini akan membuat setiap manusia mempunyai namanya kedamaian batin. Ya, makanya di sini disampaikan bahwa ketika Sang Buddha saat itu masih mengembara di negeri Magadha, ya, di negeri Magadha di sini disampaikan bahwa dekat Uruvela, ya, di mana saat itu Sang Buddha masih mencari yang namanya bagaimana cara Sang Buddha agar terbebas dari yang namanya kelahiran, usia tua, kesakitan, dan bisa mencapai nibbana. Ya, saat itu Sang Buddha di sini mengalami proses di mana ketika dengan dirinya sendiri berjuang dan beliau mengajarkan Dhamma yang disampaikan saat itu, Sang Buddha merenungkan Dhamma bahwa Dhamma yang saya capai sehingga saat ini sangatlah mendalam, sungguh sulit, dan sulit untuk dipahami. Dan kemudian dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara penalaran, dengan cara-cara bagaimana cara Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma kepada para siswanya, di sini untuk melihat yang namanya kebenaran itu sendiri. Ya, jadi di mana ketika saat itu Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada para siswanya, ya di sini pun Sang Buddha mempunyai pemikiran bahwa bagaimana ketika seseorang saat itu mempraktikkan Dhamma dan mendengarkan Dhamma, sehingga tidak menyusahkan dan melelahkan bagi dirinya sendiri. Dan juga muncullah keyakinan, ya, dan juga muncullah secara penuh keyakinan bahwa ketika seseorang yang mendengarkan Dhamma, kemudian mengajarkan Dhamma, dan kemudian bagaimana cara seseorang bisa mempunyai motivasi untuk bisa hidup sesuai dengan Dhamma, ya di sini disampaikan bahwa pasti setiap Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha akan tidak mungkin seseorang tenggelam dari yang namanya arus kehidupan. Ya, makanya pada saat saya di awal tadi saya menyampaikan bahwa cara kita untuk mempraktekkan Dhamma itu pada dasarnya kan untuk melawan arus duniawi. Ya, untuk melawan arus duniawi dan bagaimana cara semua manusia yang memangnya beragama Buddha, bagaimana cara mereka bisa mengajarkan Dhamma untuk bisa mengajarkan Dhamma ini secara universal. Ya, sama halnya setiap kita mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma, di sini disampaikan cara-cara yang baik, yaitu
Sang Buddha ketika mengajarkan Dhamma pun dengan penuh belas kasih. Yaitu yang pertama kali diajarkanlah Dhamma ini karena permohonan dari Brahma Sampati. Ya. Makanya Brahma Sampati ini mengucapkan syair-syair yang setiap para ibu dan bapak mengucapkan syair sebelum mendengarkan Dhamma, ini ada di dalam Arya Pariyesana Sutta. Bahwa ketika saat itu Brahma Sampati memohon permohonan Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha yang pertama kalinya, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta kepada 5 orang petapa, ya. Disinilah disampaikan bahwa Brahmana Sampati muncul untuk permohonan Dhamma. Ya, untuk permohonan Dhamma, dan kemudian Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita semua yang dikenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Ini dapat permohonan Dhammanya pada saat Sang Buddha saat berada di negeri Magadha. Ya, di negeri Magadha, di tempatnya Ibu Migara. Jadi di mana di sini ketika ajaran yang disampaikan dengan penuh kemurnian pasti akan mengkondisikan setiap umatnya terbebas dari namanya noda batin. Ya. Dan di mana disampaikan di sini bahwa dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha pasti akan selalu mengkondisikan setiap orang akan terbebas dari yang namanya duka cita. Duka cita itu pasti dari kelahiran hingga usia tua, kematian, ataupun mencapai kesempurnaan. Ya, makanya di sini disampaikan bahwa ketika mereka yang menjadi pahlawan dalam hal ini disampaikan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Brahma Sampati dengan mata yang disampaikan terbebas dari debu-debu atau noda-noda batin. Ya, di sini disampaikan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki kualitas-kualitas yang baik. Ya, kualitas-kualitas yang baik inilah yang akan mengajarkan bahwa setiap orang akan takut pada yang namanya kejahatan. Ya, ketika seseorang terbebas dari namanya kejahatan, maka di sini disampaikan bagaikan air yang berisi bunga teratai. Ya, yang disampaikan di sini teratai yang tumbuh meskipun di kolam yang berlumpur, tetapi masih ada teratai lainnya yang memiliki corak dan warna yang sangat indah. Jadi disampaikan di sini bahwa ketika kita saat ini mempraktikkan Dhamma, pasti selalu diibaratkan dengan bunga teratai. Baik itu teratai yang muncul di atas permukaan, atau baik itu teratai yang masih berada di dalam lumpur. Ya. Makanya di sini disampaikan oleh Sang Buddha kepada Brahma Sampati, yaitu di mana Brahma Sampati sampai mengucapkan, aku memiliki sedikit debu di mata mereka, yang dimana dengan cara-cara yang benar, indriaku yang tajam, indera-indriaku yang berkualitas yang baik, aku akan bisa mendengarkan Dhamma, sehingga aku akan terbebas dari kejahatan pada dunia saat ini. Ya. Jadi di mana Sang Buddha pada saat itulah mengajarkan Dhamma, yang disampaikan oleh Brahma Sampati, dan terbukalah yang namanya pintu menuju keabadian. Ya, pintu menuju keabadian itu yang dikatakan sebagai nibbana. Jadi di mana ketika Brahmana Sampati ini memohon Dhamma untuk mengajarkan Dhamma kepada Sang Buddha saat lalu, di dalam khotbahnya Arya Pariyesana Sutta ini, bahwa Sang Buddha selalu mengajarkan Dhamma dengan cara-cara perenungan, ataupun dengan cara-cara perumpamaan. Sehingga Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha mudah dipahami dan menjadi motivasi untuk setiap para pengikutnya. Meskipun mereka bukan beragama Buddha. Ya, jadi di mana di sini disampaikan bahwa ketika cara-cara yang benar untuk mengajarkan Dhamma setiap manusia di sini, yaitu di mana ketika mereka bisa sedikit demi sedikit mengajarkan Dhamma yang memangnya universal. Ya, misalkan setiap kita mengajarkan dengan cara-cara yang misalkan, oh semua itu berdasarkan karma, semua itu berdasarkan latihan-latihan yang berdasarkan bagaimana cara saya untuk menjaga moral saya sehingga tidak ada karma buruk yang muncul dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, jadi Ibu Bapak Saudara-saudari Dhamma, perlu diketahui bahwa di dalam Arya Pariyesana Sutta ini disampaikan ketika Sang Buddha mengunjungi baik itu Alaraka Lama ataupun Udakarama Putta, ya, disinilah Sang Buddha bisa mengetahui bahwa
setiap manusia mempunyai kualitas-kualitas batin ketika mereka mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma. Tetapi bagaimana cara setiap manusia di sini ketika mendengarkan khotbah-khotbah Dhamma, tidak adanya kebosanan, tidak adanya kekecewaan, tidak ada keputusasaan yang muncul dalam dirinya. Tetapi semakin memiliki yang namanya keteguhan dan ketegaran. Sehingga ketika mereka dirundung oleh yang namanya masalah atau musibah, mereka bisa mengatakan, aku sangat kuat ketika aku bisa mendengarkan Dhamma. Aku sangat yakin ketika saya saat ini misalkan masih mempunyai kesabaran, kedamaian, dan cara saya untuk bisa berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi disinilah cara kita bisa, bagaimana cara kita agar setiap saat terbebas dari debu-debu, noda-noda batin kita, ya sehingga kita ketika memahami Dhamma, mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma, di sini untuk mempunyai sebuah jalan atau usaha yang benar, sehingga setiap manusia akan selalu berpikir, di manakah ketika saya mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma, sehingga batin saya semakin murni, dan bisa mengkondisikan kebahagiaan di dalam diri saya. Ya, jadi Ibu Bapak Saudara-saudara Sedama, cara-cara inilah yang Sang Buddha ajarkan kepada para siswanya, baik itu kepada Brahma Sampati ataupun para kelima siswa utamanya ataupun kepada kita semua saat ini, sehingga saat kita mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma, pasti kita akan semakin mempunyai namanya keterbukaan di dalam kita memahami Dhamma. Bukannya kita terundung oleh namanya sebuah kefanatikan ataupun sebuah terlalu bagaimana ya, terlalu tidak bisa menerima ajaran-ajaran yang lain. Jadi semakin kita memahami Dhamma, pasti kita akan semakin memiliki keterbukaan di dalam kita memahami Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya dalam hal perenungan-perenungan yang tadi saya sampaikan yang berkenaan dengan 5 macam perenungan yang biasanya kita baca di dalam Abhinha Pratyekayanapaka. Ya, jadi disinilah cara-cara yang biasa kita lakukan sehingga Ibu, Bapak, Saudara-saudari juga bisa terus mempraktekkan Dhamma di masih masa pandemi yang masih sangat lama. Ya, jadi ketika kita masih bertahan sehari-hari dengan penuh kesabaran, dengan penuh kedamaian batin kita, sehingga kita meskipun semua masih dilakukan usaha-usaha yang benar dari rumah, meskipun bekerja dari rumah, dari online, tetapi kita masih mempunyai namanya keteguhan hati dan ketegaran kita, sehingga kita menjadi manusia yang dikatakan berkualitas baik, ataupun berkualitas sangat baik, bukan berkualitas buruk. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara-saudari semua. Semoga bisa dipahami dan senantiasa kita semua selalu mempunyai kondisi yang seimbang, khususnya di dalam hal perekonomian Ibu dan Bapak, dan juga mengkondisikan kecukupan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga selalu hidup bahagia dan sejahtera. Saya akhiri sampai serta Buan Musuh Tata. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua selalu sehat, dan Buddha Numbawena Sotihontu. Salam sejahtera. Masih belum. Bante, boleh izin saya bertanya, Bante? Ya, silakan. Ya, terima kasih, Bante. Bante, jadi begini. Jadi sebagai umat awam, ketika istilahnya kita menghadapi suatu permasalahan dalam hidup, dalam kehidupan sehari-hari, ya terlepas itu baik yang masih sekolah ataupun yang sudah bekerja gitu kan, itu biasanya masalah-masalah yang dihadapi itu kadang membuat kita mengganggu sekali batin kita gitu. Jadi istilahnya permasalahan yang timbul membuat kita tidak bisa langsung terpikirkan oleh ajaran Dhamma gitu, Bante. Bahkan ada istilahnya ketika kita menghadapi masalah dan kita dihadapkan jika kita tetap menjalankan sesuai yang kebenaran. Misalnya contoh, Bante, misalnya ada itu ya, kita dihadapkan pada situasi kalau misalnya kita tidak melakukan A gitu kan, konsekuensinya kita istilahnya akan mendapat celaka B. Jadi istilahnya kita udah ada permasalahan yang istilahnya kita hadapi
secara real kalau kita istilahnya eh, tidak menjalankan yang sesuai dengan dhamma gitu. Jadi istilahnya ketika ada masalah lalu eh, kita melakukan, kalau misalnya kita ibaratnya contoh, kita nggak mau berbuat curang gitu kan. Kemudian ada yang istilahnya kalau misalnya nggak ngikutin, misalnya nanti misalnya ya macam-macam gitu kan, dikasih ada ganjarannya gitu. Jadi karena ketakutan itulah yang membuat kita akhirnya melakukan hal yang bertentangan dengan dhamma, Bante. Jadi istilahnya karena istilahnya kita merasa ibaratnya apalagi sampai ya contoh diancam diancam misalnya keluarga ataupun teman kita gitu, Bante. Jadi istilahnya ada nyawa yang terancam, kerabat kita gitu kan. Jadi mau nggak mau kita mengikuti perilaku yang istilahnya mengikuti orang agar eh, orang yang kita ingin lindungi itu terselamatkan, Bante. Jadi akhirnya kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan dhamma dan akhirnya demi ya supaya ya diri kita ataupun orang lain itu bisa selamat. Jadi istilahnya kita mungkin belum berasa gitu karmanya, Bante ya, karena kita melakukan hal yang ibaratnya selamatnya sekarang, tapi konsekuensi ganjaran yang nanti kita terima kan pasti ada karma buruk yang berbuah juga, Bante, misalkan begitu. Jadi ketika misalnya dihadapkan pada situasi seperti itu, Bante, dalam kehidupan real gitu ya, dimana kalau kita mengikuti ajaran sesuai dhamma, kita langsung celakanya pada saat itu juga, Bante. Jadi apakah bijak juga kita istilahnya tidak apa ya, ada satu waktu kita melakukan sesuatu yang bertentangan karena kita melihat kondisi, Bante. Jadi demi ibaratnya kita selamat dulu pada hidup saat ini gitu kan, kemudian nanti ya kita ibaratnya ya bayarlah melakukan karma baik yang lebih banyak gitu, Bante. Jadi ya kira-kira Bante ada tips nggak ketika ya kita dihadapkan pada situasi yang membahayakan seperti itu, di mana memiliki antara dhamma dan juga selamat sekarang gitu, selamat sekarang atau ibaratnya kena ganjaran nanti gitu, Bante. Sebaiknya apa yang dilakukan, Bante ya sebagai umat Buddha yang baik? Ya itu saja, Bante. Terima kasih. Kalau dalam hal kita terkondisi untuk misalkan melakukan pelanggaran moral sekalipun dari misalkan kelima latihan moral, ya kita akan mengetahui yang mana akibat dari keburukan kita. Jadi ketika misalkan kita mau melanggar yang namanya latihan moral ini, kita akan mempunyai sebuah pertimbangan terlebih dahulu, ya. Pertimbangan itulah yang disampaikan di dalam Brahma Wihara sebagai UPK. Ya, jadi di mana ketika kita bisa mempertimbangkan segala macam hal itu baik atau buruknya, ketika mulai kita bisa disampaikan melanggar latihan moral ataupun sebagai nantinya menjadi akibat dari karma buruk kita yang kita tuai di kemudian hari, kita harus mengetahui apakah ini berdasarkan dengan yang namanya ada unsur kebencian, ketidaksukaan, atau keserakahan kita. Ya, jadi di mana kalau untuk tips-tipsnya untuk saya saat ini untuk bisa menjelaskan kepada saudara Vincent bahwa pada dasarnya setiap manusia tidak ingin merasa yang namanya adanya karma buruk untuk bisa berbuah. Ya. Jadi ketika kita hidup, kalau misalnya ada karma buruk yang berbuah atau ditimpa oleh musibah atau kehilangan ataupun musibah dari yang namanya alam sekitar seperti terkena banjir atau terkena penyakit sekalipun, ya pada dasarnya kan kita nggak mau itu semua. Tetapi ketika kita bisa menyadari bahwa setiap diri ini ialah pemilik pewaris karmanya sendiri, ya kita pun harus mempertimbangkan segala macam konsekuensinya. Yaitu bagaimana cara kita, yang pertama ialah apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih memiliki yang namanya kalyanamita ataupun teman yang bisa mengingatkan kita, tidak hanya di saat senang, tetapi juga pada saat susah.
Yang kedua, di mana ketika kita masih mempunyai masalah kehidupan kita sehari-hari, ada nggak dari teman-teman ini yang memangnya bisa membantu secara total atau membantu ketika mereka untuk memanfaatkan kehidupan kita, ya. Jadi kalau misalkan membantu secara total, ialah mereka yang bisa membantu secara tulus kan pada dasarnya. Tetapi ketika mereka membantu dengan cara memanfaatkan kita, ya pasti itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya semua itu diliputi oleh yang namanya kita bergaul pun di kehidupan kita saat ini, ya itu pun berkerabat dengan pewaris diri kita sendiri kan, kalau di dalam perenungan. Perenungan Abhinava Pocoikanapata ataupun di Brahma Wihara. Makanya ketika kita misalkan memiliki teman-teman yang memang yang membangun, baik itu membangun dalam hal kondisi perekonomian kita ataupun kondisi pekerjaan kita atau kondisi pendidikan, ya kita pun harus mengetahui bahwa ketika teman-teman ini yang memang memiliki kualitas-kualitas batin yang baik, pasti mereka akan senantiasa menjaga kita agar kita tidak menjadi lengah dan lemah. Tetapi ketika kita masih memiliki yang namanya kondisi permasalahan hidup kita, sehingga itu membuat sebuah karma baru buat kita untuk dibawa untuk kehidupan selanjutnya, ya kita pun harus mengetahui bagaimana cara kita untuk bisa setidaknya kita punya cara, yaitu di dalam kehidupan kita pasti memiliki cara, yaitu untuk forgiveness atau pemaafan. Ya, pemaafan ini di sini bukannya untuk kita mengakui kesalahan kita, tetapi bagaimanakah cara kita yang kita lakukan dalam hal permasalahan hidup kita, sehingga ketika kita menyadari kesalahan-kesalahan kita di sini, kita mempunyai yang namanya sebuah perenungan di dalam hidup kita, sehingga batin kita tidak menjadi pengotor batin yang baru atau kekotoran batin itu muncul kembali. Ya, pengotor batin atau kekotoran batin atau kilesa kita muncul kembali. Ya, makanya ketika kita masih diliputi oleh pengotor batin atau kilesa kita, ya kita pun harus punya yang namanya usaha yang gigih untuk kita terbebaskan atau keluar dari zona yang memang keliru itu atau kondisi-kondisi yang memang salah itu, sehingga tidak menyebabkan adanya karma buruk yang baru untuk kita tanam di kemudian hari sih, pada dasarnya seperti itu. Kalau memangnya masih ada karma buruk yang kita tanam, ya berarti kita tidak mempunyai yang namanya hiri dan otapa. Ya, kan pada dasarnya setiap orang bisa bisa mempunyai hiri dan otapa, rasa malu untuk melakukan kejahatan dan tahu akibat dari keburukan itu, ya pada dasarnya kan itu yang menjadi sebuah menjadi sebuah cerminan atau introspeksi diri untuk kita di setiap tahun, setiap pergantian tahun, sehingga kita bisa lebih mempunyai yang namanya refleksi diri kan, pada dasarnya kan seperti itu, ya. Jadi memang pada dasarnya kita kembali lagi kepada niat kita atau cetana kita. Ketika cetana atau niat itu sudah kita jaga dengan baik, sudah kita rawat dengan baik, jadi karena cetana atau niat itu menjadi yang bisa bukannya hanya menguntungkan diri kita, tetapi membahagiakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, jadi seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Terima kasih Bante Anumbodana. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan baik secara lisan ataupun tertulis? Masih kami tunggu. Sudah pada jelas. Sudah pada jelas, Bante. Oke, Bante, ada pertanyaan. Saya bacakan, Bante ya. Selamat malam, Bante. Kalau karena pandemi dan terpaksa mem-PHK, bagaimana karmanya? Ya, kalau sampai mem-PHK orang lain yang misalkan memang karena kita pun tidak bisa menghidupi kondisi mereka, ya kita kan di sini berpacu kepada Sigala Wadasuta sebagai atasan, ya. Jadi kalau sebagai atasan yang baik, jika kita berpacu kepada Sigala Wadasuta, ya kita menjalankan intisari dari bagaimana cara kita punya tanggung jawab dari atasan kepada bawahan.
Kalau memangnya kita memangnya tidak sanggup untuk tidak sanggup untuk menafkahi kondisi karyawan kita saat ini karena pandemi, ataupun kita tidak mampu untuk mengkondisikan mereka bertahan hidup karena kita pun tidak sanggup gitu, ya pada dasarnya kan semua punya konsekuensi ya. Konsekuensi dalam hal pekerjaan pun pasti diliputi oleh yang namanya tanggung jawab atasan kepada bawahan, dan juga kejujuran atasan kepada bawahan, kan seperti itu. Ya, tapi pada dasarnya ketika kita misalkan menjadi korban PHK sekalipun karena salah pandemi, ya kita harus mencari cara-cara yang baik ketika misalkan ada teman sahabat kita yang ada di wihara, yang punya usaha baru, atau punya lowongan kerja baru, ya kita pun sebagai umat Buddha yang bersimpati, punya yang namanya rasa empati, karena empati sama simpati itu berbeda. Ya, kalau empati itu sifatnya lebih kepada mereka yang misalkan punya kesusahan kita tolong. Kalau simpati itu untuk mereka yang misalkan punya kesuksesan kita kasih selamat. Jadi ketika kita punya empati untuk teman-teman kita yang memangnya kehilangan pekerjaan, ya kita pun punya cara untuk membantu mereka. Misalkan di wihara ada lowongan kerja, kita kasih tahu. Atau misalkan karena misalkan kalau sesama umat Buddha yang baik, ya tentu harus saling memiliki yang namanya solidaritas. Ya. Solidaritas yang tinggi. Ya, solidaritas yang tinggi bukan hanya kepada rekan-rekan kita berkelainan keyakinan saja, tetapi juga dengan ya sesama agama kita. Ya, jadi ketika misalkan atasannya ini misalkan mem-PHK karyawannya, ya misalkan karena tidak adanya kesanggupan untuk menafkahinya, ya kita pun bisa membantu mereka, misalkan memperkenalkan dengan relasi-relasi yang baru kalau ada. Kalau nggak ada, ya berjuang untuk bisa mempunyai usaha-usaha rumahan misalkan, kalau punya modal, kalau punya tabungan. Kalau masih belum punya tabungan lagi, ya dengan cara berdoa pun tidak akan bisa keluar. Ya, misalkan kita berdoa setiap hari, misalkan selalu berdoa, tetapi kita nggak ada usaha. Ya, itu pun tidak akan menolong kita. Karena yang akan menolong kita ialah kita punya usaha, kita punya semangat, kita punya peluang, sehingga itu yang mengkondisikan kita bisa punya mata pencarian yang baru. Ya, karena semua dalam hal pandemi saat ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi kita punya cara, kita punya keterampilan. Meskipun dari online, saya bisa berjualan secara dengan halal. Ya, berjualan dengan halal. Berjualan dengan tidak melanggar yang namanya mata pencarian yang salah. Seperti itu sih contohnya. Ya, terima kasih Bante atas jawabannya, Namo Buddhana. Baiklah, apakah ada lagi pertanyaan baik secara tulis maupun lisan? Masih kami tunggu. Baiklah, Bante, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Bante, apakah berkenan untuk memberikan closing statement dan juga blessing kepada kami semua, Bante? Ya, closing statement-nya ialah ketika kita menjadi manusia yang berkualitas, selalu melihat hal-hal yang berkualitas dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga itu menjadikan kita sebagai terobosan-terobosan baru di tahun baru 2022 ini, dan haruslah menjadi orang yang memiliki pemahaman benar, berpandangan benar, jauh ke depan, sehingga kita jika dirundung oleh masalah, kita masih bisa mencari solusi dan jalan keluarnya dari permasalahan hidup yang kita alami. Dan jika masalah itu sudah selesai, janganlah sampai mencari masalah yang baru dalam kehidupan kita saat ini. Ya, dan untuk blessing-nya, silakan Ibu dan Bapak, jika yang saat ini sedang berada di rumah, yang menutup videonya, bisa sambil bertekad dan melakukan persembahan jasa-jasa kebajikan kepada para leluhur serta sanak keluarga yang sudah tiada. Saya akan beriringi dengan pembacaan parita patidana atau pemberkatan.
Sabbaroga winimutto, sabba santapa wacito, sabba wiramati kanto niputo jatuang bawa, sabbitio viwajantu, sabbarogo winasatu, mate bawatwan parayo suki digayuko bawa, apiwadana silisa nicang buddha pacayino, Cataro Dhamma Wadanti Ayu Wano Sukang Bhalang Sowatalato Sukito Wiroho Buddha Sasane Arogo Sukito Hohi Sahasabbe Hinyatibi Saatalakda Sukita Wiroha Buddha Sasane Aroga Sukita Hohi Sahasabbe Hinyatibi Teyatalakda Sukita Wiroha Buddha Sasane Aroga Sukita Hota Sahasa Behinya Tibi Ayudo Balado Diro Wanado Patibanado Sukasa Datame Dawi Sukaso Adiga Cadi Ayudatwa Balang Wanang Sukanca Patibanado Digayo Yasawa Hoti Yatayatu Papa Jati Ti Ratana Daya Nubawina Ratana Daya Tejasa Dukaroga Baya Wira Soka Satu Cupadawa Aneka Antaraya Biwina Santu Ase Satu Jaya Siddhi dan Labang Sodi Bagian Sukang Balang Siri Ayu Cak Wanuca Bugang Budi Jaya Sawa Satawa Saja Ayu Cak Jiwa Siddhi Bawan Tute Bawatu Sabba Manggalang Radan Busa Pandewata Sabba Buddha Nubawena Sada Soti Bawan Tute Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Dhammanu Bawena Sada Soti Bawantu Te Bawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Sangganu Bawena Sada Soti Bawantu Te. Sadhu, sadhu, sadhu.